Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang masalah air yang berkaitan dengan wudhu, yang berkaitan dengan bersesuci. Karena air itu terbagi dari beberapa bagian. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak bisa mensucikan, ada air sedikit, ada air banyak, ada air musamas, ada air mutanajis. Itu semua ada perincian dan keterangannya, dan kita harus bisa membedakan, oh ini air yang bisa untuk sesuci dan ini air yang tidak bisa untuk sesuci. Seperti keterangan yang pernah saya terangkan bahwa air suci mensucikan itu terbagi menjadi dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Air banyak tanpa syarat-syarat. Yang penting air itu banyak, walaupun dia kejatuhan najis, asalkan tidak sampai berubah dari warnanya, baunya, rasanya, maka air banyak itu tetap suci dan bisa untuk sesuci, mandi besar maupun wudhu. Cuman begitu air itu sedikit, kalau sampai terkena najis, namanya itu air mutanajis, air yang terkena najis, maka air itu tidak bisa untuk suci karena airnya sendiri itu sudah tidak suci, air itu mutanajis. Lain halnya air suci yang mensucikan di wadah yang sedikit. Itu tadi yang saya terangkan, air mutanajis itu yang di wadah kecil ya, air sedikit yang terkena najis menjadi hukumnya air mutanajis sehingga tidak bisa untuk sesuci. Itu kayak begitu. Lalu bagaimana air yang sedikit kemudian dia menjadi mustakmal? Seperti yang saya terangkan kemarin bahwa air mustakmal itu ya air yang terkena kecipratannya basuhan wajib pada wudhu maupun mandi. Contoh misalnya kita mandi di wadah kecil, di wadah bak, lalu sewaktu kita menyiramkan, hati-hati nih, hati-hati nyiramnya. Jangan sampai sewaktu kita menyiram basuhan wajib yaitu basuhan yang belum merata semuanya, belum merata semua. Berarti kalau air itu belum rata semua, itu masih hitungan basuhan wajib. Maka kita harus hati-hati, agak jauh dari wadah yang kecil itu tadi, pelan-pelan agar sampai air itu jangan sampai menciprot mengenai wadah yang ada airnya. Kalau sampai terjadi seperti itu karena kekerasan ada masuk ke wadah yang ada airnya itu, maka wadah itu menjadi mutanajis. Maka secara pemahaman Imam Syafi'i, wudhu kalau memakai air kecil itu kan tidak boleh dicampur, tidak boleh, terkecuali pada air yang banyak, yang secara ilmu fikih ada ukuran 2 kolah, nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau airnya banyak. Alasannya apa? Karena air banyak itu walaupun kita wudhu kemudian airnya menciprat kembali kepada air banyak itu, maka tidak ngaruh, dia tetap suci mensucikan, tidak menjadi mustakmal. Beda dengan air sedikit. Kalau air sedikit dia akan menjadi mustakmal. Makanya para ulama secara pemahaman Imam Syafi'i di saat menggunakan air sedikit maka tidak boleh dicampurnya. Itu alasannya itu karena di saat membasuh basuhan pertama, nah tangan ini kan masih ada basuhan pertama ini tadi, lalu ini kembali kepada wadah, maka wadah yang terkena air pada basuhan wajib atau basuhan pertama ini, air sedikit ini menjadi mustakmal. Itulah sebabnya kalau pakai air sedikit tidak boleh dicampur. Kalau pakai air sedikit ya kita pancurkan, kalaupun ini aqua ya kita curkan, nah gitu, basuhkan dengan ilmiah, dengan keilmuan. Di saat kita membasuh, kalau pakai air sedikit jangan sampai terlepas pada basuhan wajib, basuhan pertama. Tangan ya langsung aja diratakan, nggak apa-apa, kayak tayamum nggak apa-apa, yang penting jangan sampai lepas. Kalau sampai lepas, ini menjadi kembaliannya karena ini basuhan belum selesai, dikembalikan pada basuhan yang pertama mustakmal.
sama di saat pakai air yang banyak pancuran lalu kita tadain sama tangan, ini di saat pindah di tangan ini dihukumi air sedikit, lalu kita niatkan wudhu, niat belum selesai, kita dalam hati yakin ini bahasan pertama belum selesai, kita teruskan lagi, mustakmal, wudhunya tidak sah. Dan ini benar-benar penting sekali karena banyak sekali orang yang tidak paham tentang masalah ini. Mohon digarisbawahi untuk masalah ini. Itu kaitan air mustakmal. Tuh, untuk mandi juga hati-hati kayak begitu. Lalu air musamas itu air yang biasanya ada di luar rumah kemudian terkena sinar matahari, dia sehingga berubah menjadi panas atau hangat. Ini juga ada pentafsiran mau mandi dingin lalu kita merebus air. Nah, setelah merebus air lalu air itu dicampurkan dengan air yang suci mensucikan, lalu buat mandi atau buat wudhu boleh, bahkan itu pun tetap sah walaupun pakai air yang agak-agak panas, walaupun panasnya kita yang bikin sendiri karena tidak terkena sinar matahari. Cuman hukumnya makruh, wudhunya tetap sah, mandi besarnya pun tetap sah, tapi makruh. Kenapa pakai air yang hangat? Tidak ada pahalanya karena makruh kan. Untuk lebih jelasnya kaitan air suci yang tidak mensucikan selain mustakmal, selain air yang terkena najis karena kejatuhan najis pada air yang sedikit, itu juga ada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu contohnya air sedikit yang kecampuran benda suci. Contohnya ini ada wadah kemudian dicampuri teh, maka air teh ini suci tapi tidak bisa untuk wudhu. Sprite dia kecampuran gula, rasanya berubah menjadi manis, dia suci tapi tidak boleh untuk wudhu, tidak boleh untuk mandi. Singkatnya kayak begitu. Itu air suci tapi tidak bisa untuk suci. Contoh air kelapa itu juga menjadi contoh, walaupun air kelapa itu dikumpulkan menjadi banyak, dia tidak bisa untuk sesuci. Atau air yang tercampur dengan benda suci, contohnya itu tadilah seperti air teh, itu walaupun banyak karena dia berubah warna, berubah rasa, dia suci tapi tidak bisa untuk sesuci. Itu jenis-jenis air. Ya, kurang lebihnya kayak begitu. Semoga bisa dipahami, menambah wawasan keilmuan agar kita beramal memakai ilmu sehingga kita masuk golongan orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.